Hari ini aku dapat kehormatan luar biasa. Ikut gabung pasukan elit penjaga tradisi. Tim Barongsai Singama Sakti dari Belitung, Lur. Kami lagi latihan buat persiapan pentas perayaan Imlek. Kali ini aku bertugas bagian belakang. Eits, jangan remehkan posisi belakang karena posisi ini jadi pondasi, tumpuan kaki dan badan barongsai. Makanya kuda-kuda kaki harus kuat beton, karena jelas harus nahan beban pemain yang jadi kepala di depan. Gerakan pinggul juga harus lincah, Lur, biar badan barongsainya kelihatan hidup, bisa lenggak-lenggok. Pokoknya antara depan dan belakang harus satu hati, satu jiwa, sehati sejiwa. Yuk duduk. Yuk siap. Yuk. Lagi fokus mau atraksi, tiba-tiba waduh, maaf ya Bang, fokusku jadi hilang. Aduh, maaf Bang. Maaf, gagal fokus. Ya. Ya wis, kita coba lagi yo. Aku janji bakal fokus kok. Musik mulai lagi, kita lanjut lagi yo. Tapi Lur, aku makin penasaran sama You Angel. Maaf Bang, maaf. Mana sih? Maaf Bang. Aduh. Ngapain nih Bang? Iya. Maaf, istirahat bentar Bang. Udah, istirahat aja dulu. Iya Bang. Memang susah yo, kalau hati sudah tergoda, kuda-kuda sekuat apapun bisa runtuh. Mending aku tak duduk manis dulu sambil nunggu You Angel lewat lagi. Habis sembahyang Kak. Iya, dong. Aduh, nggak apa-apa. Habis ini mau kemana Kak? Mau ke tempat bikin kue keranjang? Kue keranjang? Iya. Wih, enak deh. Boleh nggak? Aku bantuin nggak? Boleh dong, ayo. Yuk. Wih, suasana Imlek memang selalu punya cerita sendiri, Lur. Gak cuma hiasan lampion aja, tapi juga sang kuliner legendaris si kue keranjang. Dapur-dapur produksi kue keranjang yang ada di kota Tanjung Pandan, Belitung, sudah mulai ngebul. Nah, ini dia si bahan utama kue keranjangnya, Lur. Bukan tepung, tapi si beras ketan. Beras ketan dipakai karena punya kadar amilopektin tinggi yang bikin teksturnya jadi lengket dan kenyal saat dimasak nanti. Cuci dulu sampai bersih, bilas berkali-kali sampai airnya bening, biar gak cepet basi hasilnya, Lur. Tuh, isi karungnya sudah berubah padat dan keras, kayak batu, Lur. Tapi justru ini bahan baku yang ditunggu-tunggu. Lanjut, pindahkan karung hasil perasan ke meja pengadonan. Sekali dibuka, isinya gumpalan tepung beras ketan yang tadi cair, sekarang jadi padat dan pulen. Ini tandanya kadar airnya sudah hilang sempurna, Lur. Ini? Sekarang kita masuk ke jurus utama, pengadonan pakai tangan kosong. Disinilah kunci kenyal si kue keranjang ditentukan, Lur. Hancurkan dulu gumpalannya, lalu siram dengan gula pasir. Ingat, rumusnya, Lur, 1:1. Kalau tepungnya 1 kilo, gulanya wajib 1 kilo juga. Kue keranjang aslinya itu ya kayak gini, Lur. Cuma mengandalkan proses karamelisasi alami. Gula pasir yang putih bersih
Nanti saat dikukus lama bakal berubah warna jadi coklat kemerahan yang cantik dan mengkilap. Jadi warnanya murni dari gula yang mateng, bukan dari pewarna tambahan lur. Rasanya pun jadi manis legit yang khas. Dijamin gak bakalan bikin nek yo. Tapi butuh tenaga ekstra super. Dari gumpalan tepung yang padat dan gula pasir yang kasar, harus diuleni terus sampai keduanya menyatu dan meleleh jadi cairan kental. Kok? Udah siap ini? Oke, sudah. Panas dari gesekan tangan bakal membantu gula mencair dan menyatu dengan tepung, mengubah gumpalan keras jadi adonan yang lumer dan lembut. Lanjut lur, adonan kental ini ditimbang sambil dimasukkan ke dalam wadah plastik khusus. Pastikan angka timbangan pas di 500 gram alias setengah kilogram. Gak boleh kurang, gak boleh lebih yo. Nah, kuncinya ada di pengikatan ini lur. Pastikan plastiknya padat dan tidak ada rongga udara sama sekali. Kalau ada udara terjebak, nanti hasil kue keranjangnya berlubang dan jelek saat dikukus. Adonan satu persatu udah dibungkus rapi. Sekarang giliran masuk ke cetakan kalengnya dulu lur. Nah, bentuk membulat dari kaleng ini jelas bukan sembarangan yo. Ini melambangkan persatuan keluarga yang utuh dan rezeki yang terus berputar terus tanpa putus. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi sebuah lingkaran kebersamaan yang abadi. Filosofinya dalam dari wujud yang sederhana yo. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam cetakan kaleng, tinggal susun satu persatu cetakan ke dalam tong raksasa ini. Tata yang rapi supaya uap panasnya merata ke segala penjuru. Nah, proses ini adalah ujian kesabaran tingkat dewa. Bukan 1 atau 2 jam aja, tapi harus dikukus selama kurang lebih 12 jam non-stop lur. Karena di sini mau menciptakan proses karamelisasi sempurna dari adonan putih tadi. Panas uap selama 12 jam akan mengubah gula pasir menjadi merah kecoklatan secara alami lur. Selain itu, durasi lama ini bikin kue jadi tanak. Teksturnya kenyal maksimal dan bisa awet disimpan berbulan-bulan tanpa bahan pengawet. Kehadiran kue keranjang ini jelas bukan sekedar pelengkap meja makan aja ya lur. Kue ini adalah simbol doa agar di tahun yang baru hidup kita semakin meningkat tinggi. Baik itu rezeki, pangkat maupun kesehatannya yo. Jadi ini bukan sekedar makanan, tapi sebuah doa dan harapan leluhur yang terus dilestarikan. Mantap ya lur. Udah selesai dulu? Sudah bu, Oh. ini udah habis semua. Oh ya. Yang di gentong juga udah habis. Oh ya ya, makasih ya Dol. Ini kasih kamu ya Dol. Mas ini Oh ya. aja. Bantu mas ayo. Ya. Yuk. Pas banget lur, aku dan You Angel akhirnya bisa berduaan bareng mengolah kue keranjang hasil pemberian tadi. Jadi hidangan yang bisa disajikan buat Imlek. Kali ini aku sama You Angel mau menumis kue keranjang ini dulu lur. Kue keranjang yang padat dipotong-potong tipis memanjang seperti ini. Jadi mirip ala-ala daging asap gitu kan lur. Ayo You Angel, iris-iris dulu bawang merah, bawang putih, dan juga cabai untuk bahan tumisan. Potongan kue keranjangnya, weh cukup nih lur. Lanjut potong sayur caisin segarnya dulu. Tuh kue keranjangnya udah dulu. Udah kak. Udah Ini, sini Kak. aku masak dulu ya. Oh ya kak. Ya.
Nah lur, kue keranjang punya tekstur yang lembut ini perlu digoreng dulu dengan balutan telur kayak gini. Biar teksturnya jadi lebih padat dan juga menambah rasa gurih dari telurnya. Angel, udah kak? Nih, Udah. udangnya udah dibersihin juga, potong-potong udah. Makasih ya, Dul. Tolong dong, Dul. Ini minyaknya angkatin. Oh, gitu ya? Iya, iya. Oke. Kakak yang mau masak? Iya, Udah, boleh. aku tinggal dulu ya. Iya, oke. Semua bahan tumisan sudah siap. Hingga saatnya, New Angel lanjut menumis dulu yo. Pertama-tama, irisan bahan rempah ditumis bersama dengan udangnya dulu. Jangan lupa tambahkan bumbu penyedap biar rasanya makin sip. Kalau udang sudah mulai mateng, lanjut tambahkan potongan tahunya. Masak sebentar, tinggal masukkan potongan sayur dan juga gorengan kue keranjangnya yo. Tumis semua sampai sayur mulai mateng. Dan ini dia, tumis keranjang Imlek ala si Gundul udah jadi lur. Rasa manis khas karamel dari kue keranjang berpadu harmonis dengan bumbu tumis yang gurih. Teksturnya jadi rame. Ada kenyal, ada renyah sayur, dan empuknya udang. Ini bukti kalau kue keranjang itu gak melulu harus dimakan polosan aja yo. Bisa dikreasikan jadi masakan mewah yang kaya rasa.